Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan membacakan sebuah jurnal internasional untuk tugas remedial makul ekonomi internasional. Jurnal ini berjudul Analisis Pengaruh Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang ditulis oleh Evi Fitriani tahun 2019 dan diterbitkan Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen terindeks Indra 4. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan untuk menentukan strategi peningkatan nilai ekspor Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linear berganda dan analisis SWOT. Metode regresi linear berganda untuk menghitung besarnya pengaruh ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 1. Pendahuluan. Perdagangan internasional sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jika suatu negara lebih banyak melakukan ekspor daripada impor, maka pendapatan nasional negara tersebut akan naik sehingga nantinya akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Keuntungan perdagangan internasional adalah memungkinkan suatu negara untuk berspesialisasi dalam menghasilkan barang dan jasa yang murah, sehingga dapat mengekspor ke luar negeri. Menurut data perkembangan ekspor Indonesia mulai tahun 2019 sampai 2015 mengalami penurunan. Berdasarkan grafik di bawah ini, dalam kurun waktu 2011-2015, nilai ekspor Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya dari 203.496,60 juta US dollar menjadi 150.252,50 juta US dollar pada tahun 2015 yang lalu. Dengan demikian berarti selama tahun 2011 sampai 2015 penurunan nilai ekspor Indonesia adalah sebesar 26,5%. Untuk perkembangan nilai impor sendiri menjadi fluktuasi nilai dari tahun 2011 sampai 2015 yang artinya masih ada peningkatan dalam tahun tertentu. Berdasarkan kurun waktu 2011 sampai 2015, nilai impor tertinggi berada pada tahun 2012. Namun setelah itu kembali terjadi penurunan hingga mencapai titik terendah di tahun 2015 yaitu sebesar 142.739.060 US dollar. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian analisis pengaruh perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu sebagai berikut. Bagaimana pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia? Kedua, bagaimana pengaruh impor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia? Ketiga, strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan nilai ekspor Indonesia? Selanjutnya ada metode penelitian. Metode pada penelitian ini adalah metode regresi linear berganda. Adapun model persamaan yang digunakan sebagai berikut: Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2, di mana Y sama dengan pertumbuhan ekonomi, X1 sama dengan ekspor, X2 sama dengan impor, B0 sama dengan konstanta, B1 sama dengan koefisien korelasi ekspor, B2 sama dengan koefisien korelasi impor. Selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Pada tahun 2011 ekspor 203,5, impor 177,4, PDRB 7287635,3, pertumbuhan ekonomi 6,2%. 2012 ekspor 190, impor 191,7, PDRB 772708,4, pertumbuhan ekonomi 6%. 2013 ekspor 182,6, impor 186,6, PDRB 8156497,8, pertumbuhan ekonomi 5,6%. 2014 176,3, impor 178,2, PDRB 8566271,2, pertumbuhan ekonomi 5%. Tahun 2015 ekspor 150,4, impor 142,7, PDRB 8976931,5, pertumbuhan ekonomi 4,8%. Berdasarkan hasil perhitungan
Dengan menggunakan metode regresi linear berganda menunjukkan bahwa ekspor berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 0,58 dan impor berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,16. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara ekspor dengan pertumbuhan ekonomi dan terdapat hubungan yang negatif antara impor dengan pertumbuhan ekonomi. Dan hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa ekspor dan impor sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan regresi linear berganda dan analisis strategi dengan menggunakan analisis SWOT, maka dapat disimpulkan bahwa ekspor mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Impor mempunyai pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya semakin tinggi nilai impor maka pertumbuhan ekonomi akan menurun. 3 strategi yang digunakan untuk meningkatkan hasil ekspor Indonesia adalah melalui diversifikasi produk industri, peningkatan produksi pertanian, perkebunan, eksplorasi sumber daya emas, teknologi tepat guna, modernisasi manajemen, memberikan bantuan promosi dan keringanan pajak bagi eksportir, serta meningkatkan daya saing produk. Yang terakhir, saran 1. Para pelaku usaha harus dapat mengembangkan produk yang lebih mempunyai daya saing. Kedua, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan nilai ekspornya tidak hanya produksi barang, pertanian, dan perkebunan saja, melainkan dapat mengembangkan diversifikasi untuk komoditas industri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.